dosen Telkom University. Bu, setiap harinya aktivitasnya ketika masa kecil seperti itu. Nah, ketika ini sudah menginjak remaja, begitu ya, sebelum menemukan sinyal 4G itu seperti apa? Untuk aktivitas dari Pak Anwar sendiri. Kan dari SMP itu masih SMP les bahasa Inggris. SMA itu sudah tidak pernah di rumah. Sekolahnya kan kos di Kediri. Jadi tidak pernah pulang sampai sekarang. Maksudnya pulang cuma 2 minggu sekali. Sekolah kan SMA 2 Kediri, langsung kuliah di Bandung, langsung ke Jepang. Jadi nggak pernah di rumah sehabis SMP. Bu, boleh diantar Bu, katanya Pak Anwar juga. Kali ini kita berada di Kediri ya. Saat ini kita berada di salah satu rumah ilmuwan besar yang berasal dari Indonesia, yaitu Mas Khoirul Anwar, Sobat Cakra Panorama. Nah, inilah rumahnya, sederhana tetapi beliau mempunyai potensi, mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa di bidang elektronik, teman-teman. Nah, seperti inilah rumahnya Mas Khoirul Anwar yang saat ini berada di luar negeri. Disemogakan oleh keluarga Mas Khoirul Anwar, penemu sinyal 4G, 5G yang saat ini sudah mendunia, teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Rumah beliau sederhana tapi sangat luar biasa. Oke, seperti ini ya teman-teman, rumahnya Bapak Khoirul Anwar, teman-teman. Jadi pemirsa, di depan ini merupakan mbaknya Pak Anwar gitu. Niki alamatnya itu gitu. Dusun Jabon, Desa Juwet, Kecamatan Kunjang, Kediri. Kediri, Jawa Timur. Gitu. Nah, di berita sudah banyak beredar bahwasannya Pak Khoirul Anwar seorang penemu sinyal 4G. Boleh tahu Bu, latar belakang dari Pak Anwar sendiri di masa kecilnya, seorang anak yang seperti apa gitu? Oh ya, anak ya seperti anak pada umumnya, masa kecilnya cuma lebih taat beribadah. Kecilnya selalu sholat ke masjid, terus nilainya lebih menonjol dari teman-temannya. Tapi untuk aktivitas setiap harinya ya seperti petani, tapi enggak mau bermain. Maksudnya anak-anak biasanya main bola, main-main, enggak mau, katanya rugi kalau mainan. Betul nate dulin. Jadi selalu kalau pulang sekolah dari SD belajar, kalau sudah waktunya jam 12 adzan ya ke masjid adzan. Ya sampai sekarang itu ke masjid. Sholatnya tiap bulan. Dan ini membantu orang tua cari rumput. Iya. Gitu. Rajin, seneng cocok tanam.
Oh gitu. Ya nyemprotan pakai nyemprot. Iya, ngobatin tanaman gitu pakai ini. Itu Pak Khairul Anwar itu dari keluarga yang kaya raya kah? Oh enggak, ya cukupan. Ya maksudnya ya menengah gitu loh. Enggak yang kaya, ya enggak kekurangan, ya cukup standar. Pernah dengar ataupun dapat ceritanya enggak ketika Pak Khairul Anwar tiba-tiba terkenal sebagai seorang penemu sinyal 4G dengan Jambon? Ya dikasih tahu anaknya sama ibu. Terus dari hasil katakan misalkan penghargaan yang berupa materi dan sebagainya itu ada yang sudah diwujudkan dalam bentuk beli apa gitu. Ini bangun ini kan bagiannya dia, bagiannya Mas Runi yang punya ini kan. Ya rumah yang lama cuma punyanya adiknya, jadi nggak dibangun seperti ini. Lahiran berapa Bu Pak Anwar? 78. 78 dengan 74. Mbak dari Pak Anwar. Iya, terus satunya 81 yang kecil. Iya. 3 bersaudara. Tinggal di mana Bu Pak Khairul Anwar sekarang? Di Bandung. Bandung. Dosen Telkom University. Bu, setiap harinya aktivitasnya ketika masa kecil seperti itu. Nah, ketika ini sudah menginjak remaja begitu ya, sebelum menemukan sinyal 4G itu seperti apa untuk aktivitas dari Pak Anwar sendiri? Kan dari SMP itu masih SMP les bahasa Inggris. SMA itu sudah tidak pernah di rumah, sekolahnya kan kos di Kediri. Gitu. Jadi tidak pernah pulang sampai sekarang, maksudnya pulangnya cuma 2 minggu sekali. Sekolah kan SMA 2 Kediri, langsung kuliah di Bandung, langsung ke Jepang, jadi nggak pernah di rumah sehabis SMP. Bu, boleh diantar Bu, katanya Pak Anwar juga punya peliharaan sapi. Oh iya ya. Lihat sapinya Pak Anwar nih sebagai bukti Lewat bahwa sini. beliau adalah pekerja keras. Tak matikan dulu. Dan orang tua gitu ya. Ini kamarnya dulu. Ini kamar dari Pak Anwar. Mana? Oh kosong Bu ya? Ya sih Pak. Tapi ya kotor Pak. Ini rumahnya Pak Anwar teman-teman. Tak apa-apa Bu. Kamarnya dulu. Ya, tapi kalau pulang ya dipakai. Ya bukan dari Ya. orang yang seperti apa begitu ya. Ya begini. Jadi ini adalah kamar dari seorang ilmuwan. Iya. Yang tidak semua orang tahu bahwa Di Kediri ini sinyal 4G yang kita gunakan sehari-hari itu dari beliaunya gitu ya. Ini di Kediri ya tadi. Di sini ada fotonya Pak Khairul Anwar, Pak. Iya, itu. Oh ini. Yang mana? Ini ya. Nah, itu Oh, ini. keluarga kita. Yang mana kan? Yang ini yang. Oh, yang pakai kacamata itu. Ini lampu belajarnya masih SMP. Oh, itu lampu belajarnya. Ya, tapi masih bisa dipakai sampai Meja sekarang. belajarnya Pak Khairul Anwar. Berarti memangnya nggak di Jepang ya? Oh, sudah pulang tahun 2016. 2016 sudah pulang dari Jepang. Sekarang domisili di Bandung. Ini adalah di waktu Pak Anwar belajar pakai lampu ini masih dari SMP. SMP ya. SMP aja, soalnya SMA kan sudah ada di rumah. SMA-nya terinspirasi kisah beliau. Ini teman-teman beberapa SPP dari Pak Anwar. Fotonya beliau. Ini bapak ibu. Oh, bapak ibu, neneknya. Pak, ibu kasih kesan. Ibu meninggal 2016 itu tahun 90 meninggal. Terus bapak ibu sampun tilar. Sampun. Pak Baru masih SMP itu bapak meninggal tahun 90. Kelas 1 SMP. Piagam penghargaan. Oh, kalau piagam banyak itu di lemari? Mana Bu? Banyak. Boleh lihat Bu? Boleh. Aku cek ngiler. Oh, Oke, teman ya. Jadi ini yang di sini tuh ya cuma sedikit.
Jadi punya banyak penghargaan Dut, ya. kalau di sini ya cuma sedikit. Oh. Ini dulu, Mhm. terus ini adiknya. Ini di mana ini Bu? Oh ini Dia di ITB. wisuda nih, ITB. Ini kan penghargaannya. Enggak tahu ini. Banyak Tuh. sekali anak jenius. Dinyalain lampunya. Ini wisuda sarjana. Oh iya. Profesor Khairul Anwar, Profesor Dokter. Jadi sudah profesor. Berarti guru besar di Institut Telekomunikasi Indonesia ya. Telkom University Telkom University. sekarang. Saya jadi ketua. Itu apa? IEE itu. Iya. Heeh. IEE. Ini rumahnya ya asli Ini begini dari dulu. Sebagian tuh ya. Ya berapa 10% kalau di rumahnya ya. Satu lemari penuh, satu bed. Banyak nggak muat sampai Ini memang rumah tinggalan dari orang tua. orang tua. Ya, dari dulu nggak. Dari dulu tidak pernah berubah. Iya. Bagian depan ini masih Asli. ya. asli. Heeh. Kalau di Secara belakang dibangun tahun berapa ini rumah Bu? Kalau bangunan aslinya dari zaman Bapak Ibu. tahun saya tahun 75. Saya kan lahir 74. Berarti Bangunnya ini dibangun- 1 tahun 75. 75. Dibangun tahun 75. Belum ada Pak Khairulnya. Masih Belum lahir. Belum lahir. apa namanya model-model Lama. Lama. lama gitu. Heeh. Kalau zaman dulu rumah seperti ini sudah termasuk Bilang. mewah ya Bu ya. Oh iya, ya, Termasuk mewah. ya orang menengah gitu aja. Menengah. Ndak, tapi ndak ke atas terus ya menengah kalau orang. Bu, kan kuliah itu membutuhkan banyak biaya. Iya. Apalagi dengan Bapak jurusan meninggal. yang seperti itu, Bapak, Ibu dari Jenengan ataupun Pak Anwar sudah meninggal pada waktu itu di masa masih SMP. Masih SMP kelas 1. Gimana Pak Anwar mengalami ataupun katakan berjuang kuliah? Ya cari beasiswa. Bagian, Jadi 4 tahun itu cari beasiswa terus. Kuliahnya kan nggak sampai 4 tahun, 3 tahun 7 bulan apa berapa? Apa 9 bulan Sudah lulus. lulus karena saking pinter ya. Tapi biayanya nggak 100% dari rumah. Mungkin awal-awal aja, terus cari beasiswa di Kompas. Banyak kok gonta-ganti, yang lebih tinggi, yang agak rendah dilepas. Kan satu beasiswa aja nggak boleh beasiswa. 2, satunya harus dilepas. Jadi yang agak tinggi. Sampai menempuh ke pendidikan di Jepang. Di Jepang juga beasiswa dari dapat itu apa? Dari Panasonic. Oh, dapat beasiswa dari Panasonic. Ya Gobel Panasonic itu. Sampai menempuh Sampai pendidikan di lulus. Jepang. Sampai lulus. Terus S2-nya cari di Jepang Artinya bukan dari rumah. uang yang mendapatkan ilmu, tapi kan dari ilmunya yang mendapatkan uang, gitu ya. Gitu ya. Oke, kita ke sapi, aku penasaran. Pastinya ya kotor. Jadi kita coba tanya-tanya meskipun tidak langsung kepada Pak Khairul ya. Tapi paling tidak jenengan bisa kalian semuanya pemirsa di rumah ini Tahu ya. bisa membayangkan bagaimana perjuangan beliau ya. Ini dapurnya ya Latar tetap. belakang beliau. Oh sama Bu. Dulu, enggak. Nggak berubah sama sekali dapurnya ini Bu ya. Oh iya. Mas, Karena tetap bawah. masih Untuk bangunan ini, Bu, kuno. selera makannya dari Oh, sangat. Pak Anwar sendiri. Sangat Sederhana ya. maksudnya apa yang ada dimakan terus Pak pilih-pilih. Nggak pilih-pilih ya. Lauk ini enggak. Oh, enggak. Ya seneng makanan kampung malah kalau pulang. Rindu. Sering pulang Bu tapi Tahun baru sama lebaran itu juga. di bulan. Jadi ini pekarangan ini milik Orang tua semua. Yang ini rumahnya. Ini rumah saya, cuma apa? Dulu orang tua ada ya, saya di sini, terus orang tua meninggal, saya ke sini saya kosong. Terus anak saya yang di sini. Ada bersaudara yang adik Pak Khairul sendiri ada di Jombang. Jombang. Mm-mm. Jadi di tempat ini cuma jenengan. Nggih, sama Satu suami. keluarga. Oke. Juga ataupun anak Pak Khairul sendiri 5. 5.
Satunya di Jepang, kuliah di Jepang. Oh, Jepang Ya. juga. Malah yang cewek, yang cowok kuliah di Bandung. Ini apa tempat makan sapi? Ini sapinya. Oh, Enggak, sapinya aku di sini. cuma ingin membuktikan kepada pemirsa di rumah bahwa Pak Khairul Anwar itu benar-benar dari anak petani gitu loh. Iya, ini. Sebagai buktinya sampai sekarang pun sapinya masih ada gitu. Jadi sapinya ini dari beberapa generasi ya Bu ya. Mungkin sudah Berarti memang 10 generasi. memang Kan dijual yang tua, terganti yang muda. jadi memang Pak Khairul Anwar ini dari anak petani, memang dari keluarga yang sederhana. Ini sapinya. Ini apa? Tempat apanya Bu? Padi, sebagai Oh, petani kan. Kalau panen, Nah, hasil dari panennya ditaruh. cuma ini mau saya bersihkan ini tadi. Oh ini dari dulu seperti ini Bu? Ya, itu dari Oh, dulu. ini lumbung padi Lumbung namanya. Kalau Pen- zaman dulu kan lumbung. Saya aja penerus petani dari orang tua lah. Pak Khairul sana, adik saya di Jombang. Jadi jenengan yang generasi penerus untuk Iya. petani ya Bu ya. Oh, kayu lama ya, kayak jati lama ya. Itu aja pakunya masih paku apa? Bukan paku ini. Tapi bawahnya kotor, belum dibersihkan. Masih sekarang masih panen Ya, belum. teman-teman, seperti ini ya rumahnya Pak Khairul. Ini taman sapi. Apa? Pak, Oh ini saya gini kan. Senes, saudara yang membajak sawah. Nah, Wong seperti YouTuber. YouTube golek Merul. Asli dari dulu nggak dirubah rumahnya. Ini Katanya kan Pak Khairul itu memang berbeda dari anak-anak pada masa itu, yang mana nggak mau membuang waktunya sia-sia, iya. pulang di rumah Belajar. belajar, nggak mau bal-balan, nggak Nggak mau mau. layangan gitu. Heeh. Nah terus kayak itu memang didikan dari orang tua atau Pak Khairul sendiri yang memang mempunyai insting kecerdasan. Dia sendiri. Ya enggak pernah ada yang nyuruh sholat juga. Dia sendiri yang ke masjid, nggak ada yang nyuruh. Orang tua saya, cuma ibu saya aja mungkin ikut ibu saya kan pintar ngaji, pintar sekolah, cuma dulu kan MI aja. Tidak ada paksaan dari orang tua, memang Pak Khairulnya sendiri itu orangnya yang tertutup gitu. Ini dapurnya ya dari dulu. Semenjak Jadi kalau ini makan di sini. ya di sini. Ini dapurnya yang apa pakai api itu. Oh pawon. Iya. Cuma sekarang kan saya pakai LPG. Ya itu dulu dari dulu nggak ada yang berubah. Dari dulu ini. Jadi memang Pak Khairul itu dari keluarga yang benar-benar sederhana, teman. Iya, bukan dari keluarga yang apa-apa serba ada dari orang tua gitu, bukan Bu ya. Ya cukupan, Ya, cukup lah. aja. Karena sekolah. Tapi kalau yang mewah-mewah ya nggak punya dulu. Ya, soalnya bapak saya masih SMP sudah meninggal. Itu bapak duluan meninggal. Iya. Ada di sisi. Oh, ibu kan sudah nikah semua. Kalau bapak kan masih, sang adik saya kelas 2 SD itu yang di Jombang itu yang kuliahnya di Brawijaya. Bapak malah masih SD, SMP. masih di SMP. Bu, sebagai saudara, ini Iya. sebagai saudara tertua, Heeh. mempunyai saudara Pak Khairul yang dikenal di dunia itu, bukan Iya. di Indonesia saja. Heeh. Gimana pesan dan pesan ini? Ya seneng dan bersyukur tentunya. Terus sama keluarga juga baik, dia selalu ya nelpon, menghubungi, memberi nasihat untuk sehat, untuk beribadah gitu. Terutama beribadah itu. Soalnya dia kan agamanya kan lebih dari kita, maksudnya di atas kita. Agamanya, ibadahnya. Jadi sering memberi harus gini, harus
sholat makmum ke masjid yang bagus itu. Jangan sampai melupakan sholat. Ya. Ya, itu pesannya untuk pemirsa di rumah ini yang menonton. Dari semua cerita yang dengan kata tadi, latar belakang sampai kesuksesan yang dapat dari Pak Khairul, apalagi dari pendidikan, ya apa itu pesannya untuk generasi muda seperti kita sekarang. Ya harus berusaha dan dipergunakan waktu yang ada, nggak usah foya-foya. Doa tentunya. Jadi kita mau jadi apa itu nggak harus yang tinggi, pokoknya yang halal, yang positif gitu. Dan pastinya insya Allah tujuannya akan dicapai nanti. Iya. Jangan menyia-nyiakan waktu. Pak Khairul juga gitu, nggak boleh waktunya sia-sia, yang mubadir, mainannya itu dijami anaknya juga. Anaknya ada jamnya, waktunya membaca Quran, waktunya apa, belajar, terus main HP itu dijami nanti jam berapa harus stop HP-nya. Bu Siti Mujahidah, saudara atau kakak ketua dari Pak Khairul, kakak kandung. Terima kasih Bu Siti Mujahidah. Semoga bermanfaat ya selalu kata mendengar. Amin. Sehat. Amin. Amin.